Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, but I want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita dan di sini kita memasuki pertandingan ke-29 kita di La Liga. Dan anyway, sebelum kita masuk itu ada berita baik dari medical staff kita yang menyatakan bahwa Kylian Mbappe udah pulih dari cederanya. Walaupun ini saat ini belum bisa main langsung ya. Karena seperti biasa kalau ada kabar seperti ini ya masih ada tuh kayak tanda tanda handy plus tuh di di bagian atas foto pemain itu ya belum terlalu uh, kalau menurut saya sih belum bisa kita mainkan ya, jadi nggak usah kita mainkan dulu. Emang sih bisa kita paksa main tapi nggak usah dulu, kita tunggu aja sampai dia benar-benar pulih ya. Jadi ini bentar lagi nih Mbappe bakal masuk dan kita lihat ya untuk di La Liga saat ini seperti kalian lihat di layar standingnya urutan pertama sampai ke-6 kita masih tetap selisih 6 poin dibanding Atletico de Madrid, dan lawan kita untuk pertandingan hari ini tuh sangat berat yaitu Sevilla. Jadi di pertandingan sebelumnya juga, episode sebelumnya kita menghadapi Real Betis dengan sangat-sangat dramatis ya golnya. Kita hampir kalah aja dan untungnya di menit-menit akhir kita bisa mengembalikan keadaan dengan Rodrigo ya. Jadi peran Rodrigo sangat berpengaruh dengan kemenangan Madrid di episode sebelumnya. Jadi kita langsung aja next ke tanggal 26. Dan ini dia kita away menghadapi Sevilla. Jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya. Les agradecemos su paciencia. Las preguntas empezarán en unos instantes. Oke, jadi dengan kembalinya Rafael Varane, posisi center back kita udah cukup penuh, cukup banyak. Dan itu membuat kita nggak usah terlalu khawatir lagi kalau misalnya ada pemain yang cedera atau pemain yang kurang fit. Ya, jadi posisi center back ini sangat-sangat aman. Dan ya dengan kembalinya juga Kylian Mbappe, yang artinya posisi striker kita juga udah lumayan aman. Jadi udah kembali seperti semula walaupun Mbappe-nya belum bisa kita mainkan dulu di pertandingan hari ini. Y con esto termina la rueda de prensa. Gracias por su presencia. Oke, jadi itu dia untuk press conference. Dan anyway untuk formasi kali ini saya bakal turunkan formasi 4-3-3 sih. Ya, kita bakal turunkan formasi 4-3-3 menghadapi Sevilla. Di sini kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, walaupun ini sebenarnya formasi untuk youth team ya. Tapi karena kita youth team kita saat ini lebih banyak kita pinjamin, jadi ya nggak bisa. Nah, di sini bakal saya mainkan Luka Jovic dan Mbappe bakal turun dulu. Kita masukin aja Kubo. Odriozola kita outkan dulu, ganti aja dengan Alexander Arnold tentunya. Kemudian Hakimi bakal masuk dan Donnarumma juga bakal main. Jangan dulu. Turunin aja karena Donnarumma ini nggak full stamina-nya karena habis main di pertandingan negara. Dan di sini untuk center back kita saya mainkan Jonathan Tah berdua dengan De Ligt. Dan Valverde juga out dulu, kita mainkan aja si Rodri pasti. Oke. Varane turun dulu, kita naikkan Lisandro Martinez. Kemudian Eder Militao juga sama. Kita naikkan saja si siapa bagusnya ya? Bentar. Bruno Winter mungkin. Ya boleh Bruno Winter. Dan di Ceballos juga kelelahan banget nih. Rodri, oke. Jadi ini aja mungkin ya. Jadi Oscar sama Van de Beek nih yang bakal jadi tapi nggak ada posisi Cam nih, atau kita naikkan aja kayak Havertz juga gantiin Lautaro Martinez karena Lautaro nggak mungkin main. Kelelahan banget tuh staminanya. Oke. Jadi ini dia aja mungkin ya untuk ke line up-nya dan kita langsung gas aja. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk
pertandingan hari ini. Dan kalau misalnya kita kepepet di sini dan butuh striker seperti Kylian Mbappe, kayaknya saya bakal masukin dia ya. Kalau misalnya Luka Jovic tampil kurang bagus. Dan ini dia matchday ke-29. Kedua tim sekarang sudah memasuki lapangan. Dan Barcelona lagi, Real Madrid tetap berada di posisi pertama kalau soal masalah gol ya. Dari dulu sih kalau soal masalah banyakin gol itu Madrid nomor 1. Ya, jadi ini untuk Sevilla sendiri 4-3-3 juga formasinya, ada Muller, kemudian ada Max Alvedi, Conti, Bayer. Oke. Untuk Madrid sendiri formasinya 4-3-3, ada Andriy Lunin, kemudian Achraf Hakimi, De Ligt, Jonathan Tah, Alexander Arnold. Ada Van de Beek juga, Rodri, Oscar, Rodrigo, Luka Jovic, dan Takefusa Kubo. Yang kali ini Rodrigo kita tempatkan di sayap kiri. Dan kita mulai kick-off babak pertama antara Sevilla versus Real Madrid. Otavio, ada Rodri, Carlos. Oke, Sevilla berbahaya, serangan Sevilla. Oh, Arnold, Jonathan Tah, good. Oke, Andriy Lunin. Langsung saja ke Oscar itu. Oscar. Luka Jovic. Woi, shit. Astaga naga. Rodri, yes, mantap banget. Good, 1-0 Real Madrid. Luka Jovic assist ya. Nice, posisinya bagus Rodri. Wah, kolong kipernya ya. Aduh. Malu-maluin kolong. Itu sih dia apa ya? Kalau menurut saya kalau di dunia sepak bola itu kalau misalnya pemain yang di entah itu gol atau apapun itu, kalau misalnya digocek kemudian dia kolong, itu sih yang paling memalukan sih. Dari dulu juga itu ya. Kalau misalnya kita main bola sama teman-teman tuh, terus kitanya kolong, wah kita digocek itu. Tapi bolanya lolos, ya kolong. Aduh, itu kadang-kadang jadi bahan candaan. Jordan, Ramo, Otavio, Karamo lagi Jordan. Ini jangan sampai kayak tadi nih lawan Real Betis, di awal kita udah bagus banget, tapi malah mereka bisa berhasil mencetak 2 gol. Wih, Donny van de Beek. Nah, Rodrigo.
Dengan sangat cepat Rodrigo berlari. Rodrigo dan astaga. Aduh. Oke, Jonathan Tah. Good, Arnold. Jovic dan ada Muller di sana. Hakimi. Aduh. Otavio. Jordan. Brian. Otavio lagi-lagi. Hakimi. Waduh. Donny van de Beek. Ayo dong Donny van de Beek. Alah. Jordan. Nah, Rodrigo kasih ke Donny van de Beek, come on. Ayolah Donny van de Beek. Bisa dong itu. Woi, wow. Rodri, astaga. Off target ya. Muller. Sana ada Delik. Nah, Rodrigo lagi-lagi. Ini Rodrigo staminanya gila udah 90-an ya. Astaga. Oke, pelanggaran. Jadi enak banget sekarang dia dipakai lari. Nggak perlu khawatir kita bakal cepat habis staminanya karena memang udah bagus banget. Donny van de Beek dan Muller. Tendangan kayak ada dua pemain yang mencoba memblok tendangan dari Donny van de Beek. Rodri dan Muller lagi-lagi bisa menangkap dengan sempurna. Takefusa Kubo. Di tackle dan astaga. Cukup keras tackle-nya itu, Sid. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit. Tuh, aduh. Ngapain protes Anda, Pak? Itu emang jelas melanggar. Oke, kita panggil aja mungkinnya si Kubo. Umpan aja. Nah. Takefusa Kubo. Takefusa. Oh my god, kirain gol tadi, ternyata masih off target tendangannya. Takefusa Kubo. Aduh. Ini Kubo masih perlu kita latih dari segi finishing ya. Shootingnya itu masih perlu. Max. Otavio. Amado. Jonathan Tah. Kasih ke Oscar. Oscar terjatuh dia. Wah, bagus sekali. Lunin, come on. Yes. Andri Lunin. Good save. Donny van de Beek. Donny van de Beek mencoba mengecoh tadi tapi dibaca oleh pemain Xavier. Akraf Hakimi. Ayo dong Hakimi. Oscar. Jovic. Jovic. Ini berbahaya, ini baru 1-0 doang. Where? Oke, itu dia. Halftime whistle. Dan masih 1 gol aja, Madrid unggul.
Gol dari Rodri. Dan itu tadi dari segi possession kita kalah. Oke, come on Madrid, lebih konsentrasi lagi. Delik. Hakimi. Wah. Baru aja bilang konsentrasi itu udah. Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Lunin. Good, Andre Lunin. Nah, Kubo dapat. Nice. Tapi bisa Kubo sekarang. Nggak bisa dikejar dong. Jangan mimpi kamu kejar Kubo. Kubo, come on. Taki bisa Kubo. Kubo. Taki bisa Kubo. Yes. Akhirnya 2-0. Gila Kubo. Cepat banget. Good. itu nggak ada yang bisa ngejar loh. Walau kayak Jovic ini puasa gol sih sepertinya. Takefusa Kubo 5 gol di La Liga, mantap banget. Oke, kita mulai lagi. Otavio, Jordan, Elvedi, Brian, Max, aduh. Otavio diganti ya. Ya udah lumayan lega sih 2-0. Hakimi, nice. Salto dia. Jordan dan Jonathan tadi blok. Oh my god, hampir aja kirain udah gol. Ternyata enggak. Untung aja. Jordan. Wih, Lunin lo yang save. Aduh, gila. Bagus banget Lunin. Rodrigo. Ya udah puyeng nih pelatihnya Valencia. Sevilla. Udah puyeng dia. Rodrigo. Oke, nice Lunin. Oke, Oscar. Luka Jovic. Balik ke belakang dulu. Jonathan Tah. Rodrigo. Oscar. Takefusa Kubo. Kubo. Aduh. Hampir aja gol kedua yang tercipta. Rodrigo sekarang, kawan Rodrigo. Kasih ke Rodri. Oscar. Arnold. Oscar. Aduh. Oscar kok. Astaga. Brian. Arnold, ayo dong. Sanson. Oke, kita bakal ganti pemain dulu. Kita mungkin ganti Oscar nih dengan Kai Havertz. Kemudian Rodri kita ganti dengan Lisandro Martinez. Ya, saya kasihlah kesempatan untuk Winter ya. Masukin ganti Arnold. Oke. Oh, Lunin tentunya bisa menangkap bola dengan sempurna. Nah,
Aduh, offside ya. Astaga. Offside dong. Wah, tipis. Amado. Lisandro Martinez. Kasih ke Donny van de Beek sekarang. Walah. Jordan. Sanson. Hakimi. Rodrigo. Kai Havertz. Waduh. Astaga, Luka Jovic. Brian. Lunin. Good, dibuang aja Lunin. Ya, tinggal 10 menit lagi. Bakal selesai pertandingan kita. Delik. Lisandro Martinez. Delik lagi. Donny van de Beek. Nah, Donny van de Beek. Yes! 3-0. Donny van de Beek 3-0 Madrid. Nah, ini baru. Jadi setelah ini pertandingan terakhir kita di bulan Maret ya, dan di bulan April itu padat banget jadwalnya. Ada 2 pertandingan Liga Champions juga di babak 16 besar, babak 8 besar ya. Quarter final. Donny van de Beek 8 gol di La Liga sejauh ini. Oke. Amado. Bruno Winter. Hubo. Kai Havertz. Lisandro Martinez. Donny van de Beek. Kai Havertz itu. Luka Jovic. Wah, astaga. Brian, ada Bruno Fernandes. Bruno Winter maksudnya. Bruno Fernandes lagi. Brian. Max, oke. Lisandro Martinez kasih ke Donny van de Beek. Nah, Takefusa Kubo. Luka Jovic. Wah, kenapa tuh? Lag-lag ya? Waduh. Nice, untung aja gol. Luka Jovic mencetak 1 gol hari ini. Ya, nggak apa-apa lah 1 gol dari Luka Jovic. Yang penting tiap pertandingan ada. Ini kenapa agak nge-lag ya tadi ya? Aduh, gawat nih. 4-0 Madrid di kandang Sevilla. Sanson. Dan itu dia full time whistle. Yes, Real Madrid mempertahankan kemenangannya hari ini ya. Jadi kita masih tetap mendapatkan 3 poin di episode kali ini, dan itu membuat kita sangat-sangat lega, tentunya sangat aman. Mengingat kita udah nggak bakal bertemu dengan Atletico lagi nih. Jadi kita nggak bakal bisa ngalahin dia lagi, kecuali ada tim-tim lain yang bisa ngalahin Atletico. Tapi Barcelona masih bisa tuh kita perlebar jaraknya kalau kita menang di laga El Clasico nantinya. Oke, dan kita bakal lihat ya, kayaknya sepertinya kita unggul dari segi possession nih. Nah tuh kan, kita unggul dari segi possession, dan dari segi shot juga, walaupun ya tipis doang sih. Rating tertinggi didapatkan oleh Donny van de Beek ternyata 9,3. Good job, sama sih dengan Luka Jovic. Jadi kita hadir dulu untuk post match interviewnya.
Karena ini menurut saya pertandingan yang cukup besar juga lawan Sevilla. Dia salah satu tim top juga di La Liga. Dan ya, di musim ini dia berhasil memenangkan Europa League, mengalahkan Inter Milan. Luar biasa Sevilla ya. The King of Europa League tuh. Ya memang sih saya lebih percaya Sevilla bisa menang di Europa League dibanding ini ya. Maksudnya di waktu lawan Inter itu saya memang lebih cenderung ke Sevilla. Karena memang sejauh ini Sevilla bagus banget mainnya di Europa League. Oke. Kita jawab ini aja biar moralnya makin naik. Ya, congratulations untuk Real Madrid yang saat ini semakin mendekati titel La Liga. Untuk musim terakhirnya ini aneh banget sih sebenarnya. Harusnya di awal-awal itu kita udah sering banget menang La Liga ya, tapi ternyata hanya mampu di musim terakhir, itu pun masih belum pasti nih ya. Walaupun ini kita udah mendekati nih, tapi masih belum pasti juga. Oke, jadi kita cek dulu ini, jawab aja Luka Jovic. Nah, karena seperti yang kalian lihat ya, jarak poin kita tuh. Ini Atletico sama Barcelona belum main ke pertandingan 29 mereka, tapi kemungkinan besar mereka bakal menang. Keajaiban sih kalau mereka kalah. Jadi Luka Jovic juga tampil cukup baik. Dan Rodri juga sama ya. Selalu bang, ini mantep sih CDM terbaik kita sejauh ini sih. Bahkan menurut saya mengalahkan Casemiro, Rodri nih. Kita memang baru datangin dia, belum ada 3 musim, 2 musim belum ada, tapi semusim pun juga belum ada. Tapi sejauh kita mainkan dia, ini menurut saya terbaik Rodri, apalagi dia pemain asal Spanyol gitu loh. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan next episode kita udah masuk ke pertandingan ke-30 kita. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.